Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus STP, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 11 Makassar. Kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pendahuluan. Belajar dari pengalaman melalui refleksi diri adalah kunci untuk pengembangan diri yang efektif. Proses ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai calon guru penggerak, kemampuan untuk melakukan introspeksi diri sangat penting untuk mendukung peranannya dalam menginspirasi dan memotivasi para siswa di masa depan. Model refleksi yang kami gunakan adalah DEAL, artinya Description, Examination, dan Articulation of Learning. Description artinya menggambarkan pengalaman yang dialami. Pada sesi pembelajaran modul 2.2 ini, saya mengalami berbagai peristiwa yang menarik dan mengesankan bagi saya. Banyak pengalaman yang saya dapatkan melalui berbagai kegiatan belajar mandiri, diskusi bersama fasilitator dan rekan calon guru penggerak lainnya, serta sesi elaborasi bersama instruktur. Modul 2.2 memberikan pengalaman pada saya bagaimana menyediakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan sosial emosional murid. Kegiatan rutin yang saya lakukan adalah mengikuti pembelajaran pada LMS dengan alur merdeka. Selama lebih dari seminggu, saya belajar pentingnya pembelajaran sosial emosional melalui berbagai alternatif penerapannya dalam pembelajaran. Saya didorong untuk mengingat kembali pengalaman masa lalu terkait kondisi sosial emosional ketika berada di kelas dan berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain. Bagaimana seharusnya mengelola sosial emosional guru dan murid ketika berada di kelas. Pembelajaran sosial emosional merupakan wujud keberpihakan guru dalam memenuhi kebutuhan sosial emosional murid. Pembelajaran sosial emosional dapat mendorong tumbuh kembang murid secara menyeluruh. Berbagai konsep tentang pembelajaran sosial emosional saya eksplorasi, mulai dari bagaimana melaksanakan praktek mindfulness dan 5 KSE pada murid. Pada sesi kolaborasi, saya dan rekan calon guru penggerak lain berdiskusi untuk memunculkan ide dan gagasan serta penerapan pembelajaran 5 KSE pada murid, guru dan tenaga kependidikan. Melalui diskusi kelompok dengan anggota kelompok yang berganti-ganti membuat saya semakin kaya pengalaman. Pada diskusi ini saya dan kelompok menentukan KSE yang akan dikembangkan. Bentuk implementasi baik melalui pengajaran eksplisit atau integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, beserta deskripsi kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan. Dari sesi diskusi pada ruang kolaborasi tersebut, saya belajar menyampaikan pendapat dan belajar menghormati pendapat calon penggerak guru lainnya. Pada sesi demonstrasi kontekstual, saya ditantang untuk membuat skenario pembelajaran yang mengintegrasikan 5 KSE pada rencana pembelajaran berdiferensiasi. Tentu ini menjadi pengalaman baru bagi saya, bagaimana saya harus menentukan kegiatan-kegiatan yang dapat melatih kompetensi sosial emosional murid. Dari sesi ini saya juga belajar untuk menerima masukan dari rekan calon guru penggerak lainnya terhadap rencana pembelajaran yang sudah saya susun. Pada sesi koneksi antar materi, saya ditantang untuk menyampaikan pemahaman konsep pada modul 2.2 dan mengaitkannya dengan konsep-konsep pada modul sebelumnya. Saya merasa senang memperoleh pengalaman dan pemahaman baru dari pembelajaran modul 2.2 yang saya ikuti.
Saya juga merasa senang dengan berbagai pendapat dengan rekan calon guru penggerak lainnya. Namun ada rasa kekhawatiran akan kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, terutama dalam hal konsisten dan ide-ide yang menarik dan inovatif yang dapat saya lakukan. Yang kedua adalah examination. Examination artinya menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkan terhadap tujuan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dari pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran modul 2.1 pendidikan guru penggerak, saya dapat menarik benang merah bahwa materi modul 2.1 ini memberikan panduan kepada saya bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan harapan saya bahwa di akhir pembelajaran 2.1 ini saya mulai memahami konsep pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid sebagai dasar bagi saya untuk mengimplementasikan di kelas dan di sekolah. Hal ini sesuai dengan harapan saya bahwa di akhir pembelajaran 2.2 ini saya harus memahami konsep pembelajaran sosial emosional dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Yang ketiga adalah articulation of learning. Articulation of learning artinya menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Pemahaman yang saya dapatkan di modul 2.2 pendidikan guru penggerak, saya merasa perlu mempertimbangkan berbagai hal dalam tindakan saya menyediakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan sosial emosional murid. Dari modul 2.2, saya mendapat pemahaman bahwa pembelajaran sosial emosional sangat diperlukan dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya murid secara holistik. Melalui pengalaman belajar yang dapat melatih dan menguatkan kompetensi sosial dan emosional pada diri murid, dengan pembelajaran sosial emosional akan tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dengan demikian, seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikolog well-being secara optimal. Dan modul 2.2 ini saya juga menjadi paham bahwa tak hanya murid sebagai pendidik dan tenaga pendidik juga perlu menguatkan kompetensi sosial emosional dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan dan iklim sosial yang baik. Dengan merangkum semua faktor tersebut dan secara konsisten melakukan refleksi serta penyesuaian, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individual murid. Komitmen terhadap pembelajaran yang berdiferensiasi tidak hanya akan meningkatkan keterlibatan dan prestasi murid, tetapi juga memperkaya pengalaman saya sebagai pendidik dalam membantu setiap murid mencapai potensinya yang maksimal. Inilah langkah konkret yang saya ambil untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Pembelajaran sosial emosional merupakan wujud keberpihakan guru dalam memenuhi kebutuhan sosial emosional murid. Pembelajaran sosial emosional dapat mendorong tumbuh kembang murid secara menyeluruh. Pembelajaran sosial emosional mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid dalam menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan pembelajaran sosial emosional ini diharapkan murid dapat memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri
dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Pengelolaan secara efektif dalam berbagai situasi, memahaminya dari berbagai sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain sehingga dapat membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang positif dan suportif dan dapat mengambil keputusan-keputusan penuh tanggung jawab berdasarkan pilihan yang mudah dan konsekuen. Berbekal pengetahuan baru dan pemahaman saya tentang pembelajaran sosial emosional, saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik maupun penciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Merencanakan dan menyediakan waktu secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang dapat melatih 5KSE pada murid. Misalnya, membuat buku diari, kegiatan teacher, melatih teknik stop dan POOCH, POS, atau yang lainnya. Saya juga akan mengintegrasikan pengembangan 5KSE dalam pembelajaran dengan kegiatan ice breaking, games, dan kegiatan berpasangan atau diskusi kelompok, serta proyek bersama. Saya akan menguatkan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah melalui keteladanan bagaimana saya menggunakan 5KSE dalam keseharian saya. Saya juga akan belajar bersama dan berbagi praktik baik dalam komunitas praktisi di sekolah dan berkolaborasi dengan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah di setiap kesempatan yang ada. Demikianlah pemaparan saya tentang modul titik 2 pembelajaran sosial dan emosional. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Terima kasih.